Baik, selamat pagi semua teman-teman. Pada hari ini kita masuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dan pada saat ini juga kita diberikan tugas untuk mempresentasikan topik-topik dari manajemen sumber daya manusia. Nah, pada saat ini kita membahas tentang mengapa para pekerja mendirikan serikat pekerja. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Pak Christian Radia Filsan, SE MPD. Izinkanlah saya sebagai moderator untuk membacakan atau untuk menyampaikan siapa-siapa saja teman-teman saya di kelompok ini. Yang pertama, saya sendiri Febrianto Gea sebagai moderator, dan teman saya Federico Lando Pasaribu, Ardilianto, Joy Wahyudi, Dedi Arianto, Sif Kadiantaka, Yuni Firawati, Yiyin, Yunita Ladianingsi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke teman kita Yiyin untuk mempresentasikan slide pertama. Kepada saudara dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Gea sudah memberikan kesempatan untuk saya membacakan materi ini. Baik, di sini saya langsung aja membacakan tentang serikat buruh atau pekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Pasal 1 Ayat 1, serikat pekerja atau buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan pembelaan serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Baik, terima kasih saudari Yiyin. Selanjutnya kita ke teman kita Joy Wahyudi untuk mempresentasikan slide yang ketiga. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Saudara Joy. Baik, terima kasih untuk Saudara Gea. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Yiyin. Di sini ada tujuan serikat pekerja. Berdasarkan Undang-Undang 1945, Pasal 4 menyebutkan bahwa tujuan didirikannya serikat buruh ialah untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Di dalam sumber lain menyebutkan bahwa tujuan didirikannya serikat buruh ialah untuk, yang pertama, melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja. Yang kedua, memperbaiki kondisi-kondisi dan syarat-syarat kerja melalui perjanjian kerja bersama dengan manajemen atau pengusaha. Yang ketiga, melindungi dan membela pekerja beserta keluarganya akan keadaan sosial di mana mereka mengalami kondisi sakit, kehilangan dan tanpa kerja atau PHK. Yang keempat, mengupayakan agar manajemen atau pengusaha mendengarkan dan mempertimbangkan suara atau pendapat serikat pekerja sebelum membuat keputusan. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Joy. Selanjutnya kita ke teman kita
Federico Lando Pasaribu untuk mempresentasikan slide yang keempat. Kepada saudara, dipersilakan. Ya, di sini saya melanjutkan presentasi dari saudari Joy Wahyudi, yaitu manfaat serikat pekerja. Pekerja atau buruh dengan pekerja buruh yang notabene memiliki kesamaan kepentingan dan kesamaan hak. Yang pertama, mendapatkan advokasi atau pembelaan dari persoalan yang merugikan pekerja jika pengusaha atau pimpinan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang telah diatur di dalam undang-undang. Yang kedua, bergerak bersama-sama untuk memperjuangkan kepentingan atau hak pekerja atau buruh, di mana sangatlah berbeda kondisinya jika perjuangan hak dilakukan sendiri-sendiri dengan jika dilakukan secara bersama-sama atau kolektivitas. Yang ketiga, memudahkan pekerja atau buruh dalam hal komunikasi ke pengusaha atau pimpinan perusahaan karena ada pengurus serikat pekerja atau buruh yang akan mengakomodir kepentingan sesuai dengan aturan. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Federico Lando Pasaribu. Selanjutnya ke penyajian terakhir kepada saudari Yuni Firawati, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Federico. Membacakan slide yang kelima. Jadi dari pembahasan sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya alasan mengapa para pekerja mendirikan serikat pekerja adalah untuk melindungi dan membela apa yang menjadi hak dan kepentingan pekerja. Jadi dengan bergabungnya mereka dalam serikat pekerja, memudahkan mereka dalam berkomunikasi satu sama lain maupun terhadap perusahaan tempat kerja mereka sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya bacakan untuk slide yang kelima. Baik, terima kasih saudari Yuni Firawati, dan juga ini merupakan slide yang terakhir. Dan demikian hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan pada intinya, serikat pekerja ini adalah wadah kepada para pekerja untuk saling berkomunikasi satu sama lain yang memiliki satu kepentingan yang sama. Misalnya pekerja buruh atau di pabrik atau dimanapun. Dan juga manfaatnya bagi mereka ini adalah bagaimana mereka dapat mendapatkan hak dan kewajiban mereka yang dimana ini mereka memiliki perlindungan di mana tidak semena-mena pihak perusahaan untuk melakukan PHK atau pemutus hubungan kerja kepada mereka. Jadi dengan adanya serikat pekerja ini, tentunya para pekerja atau buruh sangatlah terbantu baik secara finansial maupun secara sosialnya dapat juga, dan juga bisa mereka mendapat banyak relasi ataupun teman yang sama kepentingan. Mungkin sampai di sini saja presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.